Siap. Terima kasih sekali ya Pak Hasan. Sama-sama. Maaf. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat? Iya, bertemu lagi di Belajar dari Rumah bersama SLCC PGRI Kabupaten Purworejo. Kali ini di hari Kamis 18 Februari 2021, kita akan belajar bersama dengan pengajar-pengajar hebat kelas 6. Ada Pak Hasan Sukron dari SD Negeri Rejosari, Kemiri, Kabupaten Purworejo. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah sehat juga. Tetap semangat ya Pak ya. Siap. Ya. Oke. Semangat. Dan nanti Pak Hasan akan menyampaikan materi tentang sistem tata surya. Betul seperti itu Pak? Oke. Betul, iya. Dan yang nanti di sesi kedua setelah Pak Hasan ada Ibu Elizabeth di Kurnianti atau Bu Yanti. Nah, kalau ini Bu Yanti dari SD Negeri Kenteng, Kabupaten Purworejo di Cambidik, Banjung-Ure. Betul ya Bu Yanti ya? Betul. Ini panggilannya bolehnya siapa ini? Biasanya Namanya panjang dipanggil soalnya. Bu Yanti. Oke Bu Yanti. Dan nanti akan menyampaikan materi tentang simpulan isi paragraf. Betul Bu Yanti? Betul. Oke, baik. Ya, langsung saja kita ke pengajar yang pertama kepada Pak Hasan Sukron. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Ratna. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang sistem tata surya ya. Oke. Saya dapat kabar kalau SLCC ada gangguan, nggak apa-apa. Nanti ini sebagai rekaman, semoga nanti bisa untuk belajar antara anak semua. Baik anak-anak, kita akan mulai materinya pada pagi siang hari ini. Kita akan belajar tentang sistem tata surya ya. Tentu kalian sudah tidak asing ya di tata surya. Mungkin Bapak Ibu Guru di sekolah juga sudah mengajarkan materi ini. Kalau yang sudah nanti bisa untuk belajar ulang, kalau yang belum untuk menyimak supaya nanti dapat ilmu yang baru. Baik, untuk tujuan pembelajaran nanti Pak Hasan berharap kalian dapat menjelaskan sistem tata surya. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan macam-macam dan ciri-cirinya planet dalam tata surya dengan benar. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menjelaskan benda langit selain planet. Baik anak-anak, di layar ada gambar tuh. Coba pasti kalian tidak asing. Itu ada berapa planet, coba dihitung. Ya, diawali yang dari depan ya, planet paling awal, dan dimulai dulu. Ini ada yang paling besar matahari ya, kemudian yang paling awal yaitu Merkurius, ada Venus, kemudian Bumi, selanjutnya ada Mars, kemudian Jupiter, ada Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nanti kita belajar satu persatu ciri-cirinya ya. Oke, sebelumnya kita belajar tentang sistem tata surya. Apa itu sistem tata surya? Tata surya kita terletak di galaksi Bima Sakti. Ya, tata surya terdiri atas matahari yang dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda langit lainnya. Matahari adalah pusat tata surya yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Ya, kita lanjut. Untuk materi berikutnya yaitu planet. Apa itu planet? Coba. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri dan bergerak mengelilingi matahari. Berdasarkan letak dan bentuknya, planet dibedakan menjadi planet dalam dan planet luar. Pasti kalian sudah nggak asing ya, apa itu planet dalam dan planet luar. Ya, kalau ini live bisa dituliskan siapa yang bisa planet dalam apa dan planet luar itu apa. Ya, kita mulai yang pertama, planet dalam. Oke, planet dalam adalah planet yang terletak di dalam sabuk asteroid. Ya, sabuk asteroid kalian sudah tahu belum? Ya, sabuk asteroid itu yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Ya,
Jadi planet dalam itu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Oke. Kemudian setelah planet dalam ada planet luar. Planet luar adalah planet yang berada di luar sabuk asteroid. Apa aja planet luar? Ya, ada planet Jupiter, kemudian Saturnus, kemudian Uranus, dan Neptunus. Ya, jadi yang membedakan planet dalam dan planet luar adalah di sini ada sabuk asteroid. Jadi yang antara matahari sampai sabuk asteroid itu planet dalam. Sekali lagi ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian yang planet luar itu setelah sabuk asteroid. Yang berada di luar ya, ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu planet luar. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke ciri-ciri planet. Nah, sekarang coba planet yang pertama dari gambarnya. Perhatikan ya, planet apa itu kira-kira ya? Ya, yang pertama planet Merkurius. Oke, ciri-ciri untuk planet Merkurius yang pertama, dia merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Kemudian selain itu adalah planet yang terkecil dalam tata surya. Selanjutnya, kalau planet Merkurius itu tidak mempunyai satelit alam. Kalian paham ya, apa itu satelit? Ya, benda langit yang mengelilingi planet. Dan Merkurius itu salah satu planet yang tidak memiliki satelit alam. Oke. Selain itu, planet Merkurius juga tidak memiliki lapisan atmosfer. Dan ini juga yang menjadi ciri khas dari Merkurius adalah suhu pada siang hari sangat panas dan pada malam hari sangat dingin. Jadi selisihnya itu sangat mencolok. Nah, anak-anak, karena planet Merkurius ini paling dekat dengan matahari, secara otomatis dia revolusinya tercepat. Jadi mengelilingi mataharinya itu paling cepat. Nah, namun di balik revolusinya paling cepat, ternyata planet Merkurius itu mempunyai karakter yang rotasinya terlambat setelah Venus. Ya, diingat-ingat ya, revolusinya tercepat, tapi skala rotasinya malah paling lambat setelah Venus. Lanjut, nah anak-anak ini planet yang kedua. Oke, dari gambarnya coba sebutkan, itu planet apa? Kalian ketik di kolom komentar ya. Oke, ya betul. Yang kedua planet Venus. Oke, baik kita akan belajar tentang planet Venus. Ciri-ciri planet Venus yang pertama memiliki ukuran yang hampir sama seperti dengan bumi. Nah, planet Venus juga disebut dengan bumi kembar. Ya. Kemudian yang kedua, planet Venus merupakan planet paling panas. Jangan terkecoh dengan Merkurius ya. Walaupun Venus tidak paling dekat dengan matahari, tetapi planet yang paling panas adalah tetap planet Venus. Kemudian yang berikutnya, ini sifat yang dimiliki sama dengan Merkurius. Jadi planet Venus tidak memiliki satelit alami. Jadi planet yang tidak memiliki satelit alami ada dua, Merkurius dan Venus. Ya. Selanjutnya, sifat Venus yang berikutnya adalah memiliki atmosfer yang tebal. Dan ini skala rotasinya lebih lama dibanding skala revolusinya. Maksudnya apa? Jadi ketika Venus berputar pada porosnya, itu malah lebih lama dibanding dia mengitari matahari. Nah, kalian bisa membayangkan ya, kalau kita di bumi, kalau rotasi satu hari, satu malam 24 jam. Kalau di revolusinya 364 seperempat hari atau 365 hari ya, itu 1 tahun. Nah, Venus ini malah kebalikan. Dia ternyata rotasinya itu lebih lama dibanding revolusinya. Itu yang dimiliki sifat planet Venus. Oke. Nah, ini yang sering keluar di soal. Planet Venus sering disebut juga sebagai bintang kejora atau bintang senja. Ya, kita sudah belajar planet Merkurius dan planet Venus. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah tidak asing pasti, kalian sudah pasti kenal.
planet yang sangat indah ya, tampak warna biru. Planet apa itu? Ya, betul ya, planet Bumi, tempat tinggal kita. Oke, ciri-ciri planet Bumi. Yang pertama, satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Jadi planet yang memiliki kehidupan hanya ada di Bumi. Selanjutnya, memiliki atmosfer yang terdiri atas nitrogen, oksigen, dan gas lainnya. Ya, ini yang bisa menjadikan makhluk hidup bisa bertahan hidup ya, karena bisa bernafas khususnya untuk oksigennya. Nah, ini perbedaannya dengan tadi. Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit alami. Tetapi kalau Bumi, dia memiliki satelit alami, yaitu bulan. Nah, kalau sudah tidak asing, setiap malam ketika bulan itu tampak, yaitu satelit alami untuk planet Bumi. Ya. Nah, sebagian besar permukaannya tersusun atas air. Coba kalian perhatikan gambar planet Bumi. Di situ kelihatan lebih banyak warna birunya ya, karena memang planet Bumi itu didominasi oleh air. Oke. Selanjutnya, nah ini warnanya merah. Kira-kira planet apa? Ya, betul sekali. Planet Mars. Betul. Oke, yang pertama kita belajar ciri-cirinya. Untuk planet Mars, dia memiliki atmosfer yang tipis dan itu tersusun atas karbon dioksida. Oke, kemudian, nah planet Mars ini memiliki dua satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Jangan lupa ya, ini sering keluar. Jadi dua satelit alaminya Phobos dan Deimos. Oke, nah terlihat berwarna merah akibat karat dari tanah. Itu alasan mengapa planet Mars itu tampak warna merah. Oke, itu ya ciri-ciri dari planet Mars. Kita lanjutkan planet berikutnya. Nah, ini planet yang besar. Planet apa itu? Ya, betul. Planet berikutnya adalah planet Jupiter. Oke, ciri yang paling mudah diingat bahwa planet Jupiter adalah planet yang paling besar dalam tata surya. Oke, kemudian dia memiliki lapisan atmosfer terbesar, kemudian memiliki banyak ini, 63 satelit. Nah, satelit yang terkenal ada Ganymede, kemudian Callisto, Io, dan Europa. Oke ya, itu planet Jupiter. Selanjutnya, ini planet yang tampak sangat indah ya. Kalian pasti sudah kenal. Dia mempunyai cincin. Kira-kira planet apa itu? Oke, planet Saturnus. Ya, planet Saturnus. Kita lihat ciri-cirinya. Ya, planet terbesar kedua setelah Jupiter. Ingat, planet terbesar kedua. Jadi yang paling besar Jupiter, kemudian berikutnya adalah Saturnus. Selanjutnya, ciri planet Saturnus adalah memiliki lapisan atmosfer yang tersusun dari hidrogen, helium, metana, dan kristal amonia. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari planet Saturnus adalah memiliki cincin yang lebih tebal dan terdiri dari kristal es. Jadi cincinnya sangat tebal ya, kelihatan. Planet Saturnus itu memiliki cincin, jadi kelihatan indah seperti itu, mengitari. Ya, jumlah satelit yang dimiliki ada 60, di antaranya ada Titan dan Enceladus. Biasanya tuh kalau di soal ditanyakan satelit terbesarnya. Jadi satelit terbesar milik Saturnus itu Titan. Itu ya. Itu untuk planet Saturnus. Baik anak-anak, tetap semangat ya. Selanjutnya coba perhatikan. Planet apa? Warnanya biru ya. Oke. Setelah planet Saturnus ada planet Uranus. Baik, ciri-ciri planet Uranus yaitu memiliki inti yang sangat dingin, terdiri atas hidrogen dan helium. Kemudian jumlah satelitnya cukup banyak juga, ada 27 satelit. Nah ini perlu dihafalkan ya, satelit yang besar adalah Titania, Umbriel, Oberon, Ariel, dan Miranda. Anak-anak jangan tertukar. Kalau milik Uranus itu Titania. Tadi waktu kita membahas planet
Saturnus itu planet yang terbesarnya adalah satelit terbesarnya adalah Titan. Jadi jangan terbalik ya, milik Saturnus itu yang Titan, kalau yang Uranus itu Titania. Tuh. Kemudian yang terakhir yaitu planet Neptunus. Ini ukurannya dengan Uranus hampir sama ya, maka juga disebut juga Uranus kembar. Neptunus merupakan Uranus kembar. Nah, ini planet paling ujung, paling jauh. Planet yang paling jauh, maaf, ini dari bumi betul ya. Coba kalau biasa dari matahari gitu juga nggak masalah. Untuk ukurannya dibandingkan dengan planet Uranus, ternyata Neptunus itu lebih kecil sedikit daripada Uranus. Nah, anak-anak bisa dicermati, Neptunus merupakan planet yang paling jauh, entah itu dari bumi, entah itu dari matahari ya. Karena dia paling jauh dari matahari, secara logika saja dia akan mengitari matahari paling lama. Jarak tempuhnya itu paling lama. Maka skala revolusinya paling lama. Tuh. Selain itu, ciri planet Neptunus adalah memiliki atmosfer yang tersusun atas gas hidrogen, helium, metana, dan es. Oke, anak-anak, itu tadi adalah planet-planet dalam tata surya kita. Sebelum kita lanjutkan, coba ada planet apa saja? Coba kalian ketik ya di kolom komentar. Oke, coba disebutkan ada apa saja? Ada Merkurius, Venus, kemudian ada Bumi, ada Mars, Jupiter, kemudian apa lagi? Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu ya, ada 8 planet. Baik anak-anak, selain planet, kita juga belajar terkait dengan benda langit lain dalam sistem tata surya. Kira-kira apa ada? Ada apa saja? Kita belajar satu persatu ya. Oke. 1. Yang pertama, satelit alami. Apa itu satelit alami? Yaitu benda langit yang mengelilingi planet. Tadi waktu kita belajar bumi, ada satu satelit alaminya ya, yaitu bulan. Nah, ini tadi yang Pak Hasan sampaikan bahwa di planet-planet tata surya ada 2 planet yang tidak memiliki satelit, yaitu planet Merkurius dan juga planet Venus. Ingat-ingat, 2 planet yang tidak memiliki satelit alami hanya Merkurius dan Venus. Intinya planet yang paling awal ya, Merkurius dan Venus. Nah, baik, kemudian benda langit lain dalam sistem tata surya ada komet. Ya, apa itu komet? Benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit sangat lonjong. Anak-anak paham orbit belum? Ya, orbit itu semacam lintasan. Ya, kalau lebih mudahnya semacam jalan rel gitu ya. Jadi komet ini dia tuh mengelilingi matahari kayak planet, tetapi lintasannya lonjong, bentuknya lonjong orbitnya gitu. Oke, kemudian selain itu memiliki ciri khusus yaitu ekornya tersusun atas debu, es dan gas yang membeku. Itu ya, itu dari komet. Oke. Yang ketiga, benda langit lain yang selain planet ada asteroid. Oke, benda ini ukurannya kecil. Nah, tadi waktu awal Hasan melihatkan ada 8 planet, sebetulnya di situ ada benda kecil. Benda kecil di antara planet Mars dan Jupiter itu adalah asteroid ya. Berukuran kecil mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Nah, ini yang Pak Hasan maksud tadi. Tadi Pak Hasan terlewatkan ada benda kecil di antara planet Mars dan Jupiter, itu adalah asteroid. Nah, itu karena saking banyak disebut sabuk asteroid ya, mirip dengan sabuk ya. Selanjutnya, benda langit lain selain planet yang keempat adalah meteoroid. Oke, meteoroid adalah benda langit yang memiliki ukuran yang bervariasi dan dipercaya berasal dari pecahan asteroid. Ada yang mengatakan kalau meteoroid ini adalah pecahan dari asteroid ini, yang tadinya ada di antara Mars dan Jupiter, dia mengalami pecahan. Nah, pecahan ini disebut meteoroid. Oke. Nah,
ini kalau meteorit ini tidak seperti asteroid, dia pada lintasan tertentu, dia tidak memiliki lintasan ya atau orbit. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ada meteor. Meteor adalah meteoroid yang masuk bumi dan terbakar. Nah, sering kan kita menjumpai kabar di televisi atau di internet, koran dan sebagainya, ada benda langit yang jatuh. Nah, itu semacam meteorit itu. Jadi memasuki bumi dan biasanya terbakar. Tuh. Kenapa dia bisa terbakar? Karena dia berpijak bergesekan dengan atmosfer bumi. Makanya ketika memasuki bumi dia akan terbakar. Disebut juga dengan bintang jatuh. Oke. Nah, yang terakhir ada meteoroid. Meteor yang sampai ke permukaan bumi. Tuh. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan soal latihan ya. Pak Hasan di sini kiranya materi tadi nanti bisa dibaca-baca sendiri, kemudian syukur-syukur bisa dirangkum. Jadi kalau dirangkum kemudian nanti bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Untuk soal latihan, coba kerjakan. Yang pertama yaitu benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut, coba, ada meteor, satelit, C bulan, dan D bintang. Mana jawaban yang betul? Apakah meteor, satelit, bulan, atau bintang? Oke. Pasti bisa ini ya. Oh ya, jadi benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut dengan bintang. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Untuk nomor 2. Kelompok planet yang termasuk planet dalam adalah, coba tadi untuk planet dalam ada apa saja ya, kita lihat. Kita cermati pilihan-pilihannya. Yang pertama, apakah Mars, Uranus, atau Neptunus? Kemudian, atau B, Merkurius, Bumi, Venus, atau C, planet Mars, Venus, atau Jupiter, atau malah D, Venus, Bumi, Saturnus. Yuk, kira-kira mana? Perhatikan, planet dalam. Pasti bisa. Apa jawabannya? Yuk kita lihat jawabannya. Iya, betul. Jadi yang dimaksud dengan planet dalam, di soal ini ada Merkurius, Bumi, dan Venus. Itu ya, itu planet dalam. Mudah kan? Semangat belajar ya. Nomor 2 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, anak-anak perhatikan. Nah, ini ada beberapa pernyataan, dicermati, kemudian nanti diperhatikan pertanyaannya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Planet terpanas dalam tata surya. 2. Sering disebut bintang kejora. Yang ketiga, planet terkecil di tata surya. Kemudian yang keempat, memiliki satelit alami bulan. Dan yang kelima, tidak memiliki satelit. Nah, pertanyaannya adalah, ciri-ciri planet Venus ditunjukkan oleh nomor. Oh, coba perhatikan dulu. Bagaimana cara mengenai seperti ini? Ya, yang Venus mana? Kalau yang merupakan ciri planet Venus boleh dicentang di belakangnya ya. Nanti akan nomor mana sih yang merupakan ciri planet Venus? Tuh. Planet terpanas dalam tata surya. Betul ya? Coba dikerjakan. Sering disebut bintang kejora. Betul tidak? Planet terkecil di tata surya. Benar tidak ya? Kemudian satelit yang dimiliki adalah satelit bulan. Ini pasti hafal. Centang atau silakan. Kemudian tidak memiliki satelit. Tadi Pak Hasan sudah mengingatkan ya, ada 2 planet yang tidak memiliki satelit. Ya. Jadi mana saja yang merupakan ciri planet
Venus. Oke. Ya, betul. Jadi yang menjadi ciri planet Venus adalah planet terpanas dalam tata surya. Kemudian dia disebut bintang kejora dan juga tidak memiliki satelit. Itu ya. Oke, untuk planet terkecil di tata surya apa itu? Nah, Merkurius ya. Kemudian untuk yang memiliki satelit alami berupa bulan pasti bisa, itu bumi. Nanti menjadi ciri khusus dari planet Venus adalah 1, 2, dan 5. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal materi pengembangan ya, kayaknya tadi belum disinggung. Arah rotasi bumi, bagaimana arah perputaran rotasinya, bagaimana arah bumi berputar pada porosnya. Apakah timur ke barat, kemudian barat ke timur, atau C utara ke selatan, atau yang D yaitu selatan ke utara. Coba mana arah rotasi bumi yang benar yang mana? Mana jawabannya betul? Ya, dari barat ke timur. Itu alasannya mengapa kalau matahari itu kelihatan tampak itu malah berada di timur dahulu, karena berputarnya rotasi bumi itu dari barat ke timur. Jangan terkecoh, oh, matahari terbit pagi itu di sebelah timur, arah rotasinya timur barat, enggak, malah kebalik ya. Jadi yang betul arah rotasi bumi itu dari barat ke timur. Oke, itu soal nomor 4. Oh, nah ini tampil dulu pertanyaannya dulu ya. Oke. Perhatikan pernyataan berikut. Oke. Yang pertama, berbicara karena masuk ke dalam atmosfer bumi. Tidak dimiliki ya oleh planet Merkurius dan Venus. Kemudian tidak memiliki lintasan atau orbit. Yang nomor 4, mengorbit di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, pernyataan yang merupakan ciri-ciri meteoroid ditunjukkan oleh nomor. Nah, coba diperhatikan dulu. Apakah 1 dan 2 atau 1 dan 3 yang merupakan ciri meteoroid, kemudian atau C 2 dan 3 atau yang D 3 dan 4. Silakan dicermati. Nah, ciri-ciri yang merupakan meteoroid. 1 atau yang nomor 2 atau yang nomor 3 atau yang nomor 4. Ya, apa jawabannya? Ya, yang 1 dan 3 ya, berbicara karena masuk ke dalam atmosfer bumi dan dia tidak memiliki lintasan atau orbit. Itu merupakan ciri-ciri dari meteoroid. Oke. Selanjutnya, soal nomor 6. Nah, Nana, ada 5 pernyataan. Kita baca satu persatu. Benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit lonjong. Nomor 2, berbicara saat mendekati matahari. Yang ketiga, terdapat di antara planet Mars dan Jupiter. Kemudian yang keempat, merupakan benda langit yang mengelilingi planet. Yang kelima, benda langit merupakan bongkahan batu dan es. Perhatikan ya. Pernyataan yang merupakan karakteristik komet ditunjukkan oleh nomor. Coba mana yang merupakan ciri dari komet? Pilihannya ada yang A 1, 2, dan 3, atau B 1, 2, dan 5, atau C 2, 3, dan 4, atau yang D 3, 4, dan 5. Silakan. Coba mana yang merupakan karakteristik dari komet?
Mana ya yang merupakan karakteristik dari komet? Silakan ditulis di kolom komentar jawabannya apa. Nanti Pak Hasan tunjukkan jawabannya betul. Oke, jawabannya apa? Ciri dari komet? Oke, 1, 2, dan 5. Yaitu yang pertama, benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit lonjong, kemudian berpijar saat mendekati matahari, dan benda langit yang merupakan bongkahan batu dan es. Itu ya, itu merupakan karakteristik dari komet. Baik, masih semangat anak-anak? Kita lanjutkan ya. Ada beberapa soal lagi. Nanti kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Oke. Hanya ini, perhatikan ya. 1, planet paling jauh dari matahari. 2, memiliki 27 satelit. Di antaranya ada Titania, Uriel, Oberon, Ariel, dan Miranda. Yang ketiga, memiliki cincin yang tebal. Kemudian yang keempat, memiliki cincin yang melingkar vertikal. Kemudian yang kelima, rotasinya dari timur ke barat. Dan yang keenam ini, satu-satunya planet yang ada kehidupan. Karakteristik planet Uranus. Ya, coba. Mana jawabannya betul yang merupakan ciri dari planet Uranus? Apakah 1, 2, dan 3, atau B 2, 4, dan 5, kemudian atau yang C ya 3, 4, dan 5, atau yang D 4, 5, dan 6. Coba diperhatikan mana yang merupakan karakteristik planet Uranus. Nah, mana jawabannya betul? Coba dikerjakan ya, yang merupakan ciri planet Uranus. Ya. Mana jawabannya? Coba ditulis di jawaban di komentar ya. Apa jawabannya? Ya. Ya, untuk yang merupakan planet Uranus ada nomor 2 ya, dia memiliki 27 satelit, yaitu ada Titania, Umbriel, Oberon, Ariel, dan Miranda. Kemudian memiliki cincin yang melingkar vertikal. Kemudian yang ke sifatnya adalah arah rotasinya dari timur ke barat. Itu. Ya. Untuk ciri arah rotasi dari timur ke barat, Pak Hasan sampaikan ada 2 planet untuk tambahan ya, ada Uranus dan Venus. Jadi terkait dengan arah rotasinya yang dari timur ke barat itu hanya Venus dan Uranus. Yang lain itu dari barat ke timur. Selanjutnya soal nomor 8. Benda langit yang letak orbitnya antara planet Mars dan Jupiter. Ini pasti bisa. Tadi kita bahas agak lama ya. Apa itu? Ya, pilihannya ada meteorit, kemudian yang B meteoroid, kemudian ataukah C asteroid, dan yang D adalah komet. Mana? Meteorit atau meteoroid atau asteroid atau pasti bisa semua. Ya, yang betul asteroid ya, pinter-pinter. Selanjutnya untuk ini nomor 9, pasti bisa mudah. Satelit alami yang dimiliki oleh planet Mars. Perhatikan ya, ada apakah Triton dan Titania, atau B Titania dan Phobos,
Atau C, Triton dan Deimos, ataukah yang D, Phobos dan Deimos? Mana jawabannya? Pasti mudah. Silakan kalian tulis ya di bawah. Ya, pasti mudah ya, pasti bisa. Apa jawabannya? Yaitu ya, Phobos dan Deimos. Oke, untuk soal yang terakhir ya dari Pak Hasan, nomor 10, planet yang mempunyai ukuran terbesar kedua di tata surya kita adalah apakah Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, atau Neptunus? Ya, yang merupakan planet terbesar kedua. Ya, yang kedua apa jawabannya? Ya, pintar sekali, planet Saturnus. Oke, itu ya 10 soal. Semoga bisa memberi tambahan wawasan untuk kalian semua. Baik anak-anak, untuk materi tata surya ini sebagai bahan awal. Nanti kalian bisa belajar dari yang lain, dari buku, dari internet. Ya, mungkin dari Pak Hasan cukupkan sekian dulu. Nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Baik, kiranya demikian Bu Ratna. Saya kembalikan waktu sepenuhnya kepada Bu Ratna. Untuk anak-anak tetap semangat ya, jaga kesehatan, selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih sekali. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Pak Hasan atas materi hari ini, yaitu tentang sistem tata surya. Baik, semoga semangat dari Pak Hasan juga menular ke anak-anak ya, juga untuk para pengajar dimanapun berada saat ini, dan untuk orang tua wali yang juga semoga selalu semangat mendampingi anak-anak dalam belajar meskipun dari rumah. Oke, baik, sesi selanjutnya yaitu dari Bu Yanti dari SD Negeri Kenteng, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, yang akan menyampaikan materi tentang simpulan isi paragraf. Maaf Pak Hasan, bisa share screen-nya bisa di stop dulu? Siap, bentar. Oke. Ya, sambil menunggu, ya. Oke, Bu Yanti, halo Bu Yanti, sudah siap? Ya, Bu Ratna, siap. Oke, Sudah terdengar belum silakan. suaranya? Sudah jelas sekali. Bentar Bu, Jelas sekali. ya. Oh ya, oke. Sambil menunggu, bagaimana kabarnya Bu Yanti? Di sekolah Bu Yanti semuanya aman terkendali ya? Aman. Doanya Oke, semoga semuanya sehat selalu. Iya. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya juga terhindar dari segala penyakit ya, dan semoga pandemi segera berlalu, kita bisa lebih bebas lagi bertatap muka dengan anak-anak. Sudah kangen sebenarnya ya Bu Yanti ya? Sekali, ya betul. Kita ngobrol sama anak-anak, belajar bersama, bertatap muka itu sesuatu yang mengasihkan ternyata. Iya. Oke, Bu Yanti, sudah. Oke, Bu Yanti, silakan waktu sepenuhnya untuk Bu Yanti. Oke, terima kasih Bu Ratna. Sebentar. Sudah terlihat nggih? Sudah jelas sekali. Ya. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat untuk terus belajar. Walaupun dalam situasi yang seperti ini, tetap semangat untuk belajar. Oke. Siang hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai simpulan isi paragraf. Kita mulai ya, siapkan alat tulis. Nanti ada beberapa hal yang perlu dicatat, bisa kalian catat. Simpulan. Simpulan adalah hasil akhir dari suatu pembahasan masalah dalam paragraf. Ada beberapa cara untuk menentukan simpulan paragraf. Yang pertama, langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Yang kedua,
menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Yang keempat, jawaban dari ide pokok. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama tadi adalah kita langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Biasanya kalimat simpulan ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan ada beberapa yang lainnya. Nanti bisa kalian temukan di dalam beberapa contoh soal. Sebagai contoh, salah satu jenis coklat adalah compound chocolate. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau compound coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Di sini ada kata kunci jadi. Maka simpulan paragraf tersebut adalah compound coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Sebagai contoh, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Dari paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di kalimat pertama, yaitu acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Kalimat simpulan berada di akhir paragraf, yaitu akibat banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Kalimat simpulan bisa kita ambil, kita gabungkan dari dua kalimat tersebut, gabungan dari kalimat utama dan kalimat simpulan tersebut. Simpulan paragrafnya menjadi kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Cara menentukan yang ketiga. Kita bisa mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Contoh dari paragraf ini. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Di sini ada akibatnya. Akibatnya penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Sebabnya plastik sulit diuraikan oleh tanah. Jadi kita bisa membuat kalimat simpulannya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Oke, cara yang keempat, dengan jawaban dari ide pokok.
Contoh dari paragraf ini, pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Ide pokok dalam paragraf di atas adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dari ide pokok itu kita bisa membuat pertanyaan, apa sih dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh kita? Jadi kita bisa membuat kalimat simpulan paragrafnya seperti ini. Dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Oke anak-anak, ada pertanyaan tidak? Mudah-mudahan kalian paham ya. Nanti bisa diulangi lagi 4 cara menentukan kalimat simpulan. Oke, kita masuk ke latihan soal ya. Soal yang pertama. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Simpulan paragraf di atas adalah A. ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. B. ASI adalah sumber makanan utama bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. C. ASI mengandung zat untuk kekebalan bayi. D. Asam amino diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Ayo, yang mana jawabannya? Anak-anak pintar sekali. Jawabannya adalah B, betul. ASI adalah sumber makanan utama bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Pintar-pintar sekali ini anak-anak kelas 6 di Kabupaten Purworejo ya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Ada paragraf lagi. Meski terlihat mungil dan berukuran kecil, tetapi menanam bonsai cukup sulit. Teknik menanam bonsai sama sekali tidak bisa disepelekan, sebab seorang penanam bonsai harus menguasai berbagai teknik perawatan. Simpulan paragraf di atas adalah A. Teknik menanam bonsai sama sekali tidak bisa disepelekan. B. Bonsai bentuknya mungil dan berukuran kecil. C. Cara menguasai teknik perawatan bonsai cukup sulit. D. Menanam bonsai cukup sulit karena harus menguasai berbagai teknik perawatan. Yang mana ya jawabannya? Coba dipikirkan dulu. A, B, C, atau D ya? Sudah ketemu? Iya, pintar sekali. Jawabannya D, pintar. Menanam bonsai cukup sulit karena harus menguasai berbagai teknik perawatan. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Kadang kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis tiap hari, tapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air, seperti semangka atau melon. Simpulan paragraf di atas adalah A. Minuman manis dapat diganti dengan mengonsumsi buah yang berair banyak. B. Minum minuman manis tidak baik bagi tubuh. C. Semangka
melon adalah buah yang mengandung banyak air. D. Kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis setiap hari. Yuk, yang mana jawabannya? Ya, pintar. Jawabannya A. Minuman manis dapat diganti dengan mengonsumsi buah yang berair banyak. Wah, ternyata pintar-pintar sekali ini. Yang keempat, sekarang soal nomor 4 ya. Walaupun dianggap sebagai gulma, eceng gondok juga mempunyai manfaat. Eceng gondok dapat dijadikan peluang usaha sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Bagian utama eceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, koper, sandal, keranjang, tataan gelas, tikar, dan sebagainya. Akhir-akhir ini, eceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel, yakni sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Simpulan paragraf di atas adalah A. Eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. B. Eceng gondok dapat dijadikan bahan kerajinan yang berkualitas tinggi. C. Eceng gondok sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. D. Eceng gondok dibuat tas, koper, sandal, keranjang, tataan gelas, dan tikar. Yang mana ya anak-anak? Apa ya jawabannya? Aduh, pintar sekali. Jawabannya A, tepat sekali. Eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. Oke, nomor 5. Kita baca lagi. Permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Teknik dasar ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki pemain agar dapat mengembangkan kemampuan dan keahliannya lebih lanjut. Penguasaan teknik dasar yang baik akan memberikan suguhan permainan sepak bola yang menarik. Simpulan paragraf di atas adalah A. Teknik dasar dalam permainan sepak bola. B. Permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik supaya menyuguhkan permainan yang menarik. C. Teknik dasar harus dimiliki pemain agar mampu mengembangkan kemampuan dan keahliannya. Atau D. Permainan sepak bola harus disuguhkan secara menarik. Apa ya jawabannya? Pintar. Jawabannya B. Permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik supaya menyuguhkan permainan yang menarik. Ya, pintar sekali anak-anak ini. Soal nomor 6. Kita baca lagi. Ada paragraf baru lagi ya. Beta karotin atau vitamin A merupakan zat gizi penting yang diperlukan mata. Zat ini memang tidak dapat menyembuhkan kebutaan, tetapi dapat memperbaiki kondisi mata akibat kekurangan vitamin A. Sifatnya yang antioksidan dapat mencegah penyakit katarak yang kerap menimpa para lansia. Untuk itu, anak-anak perlu mengonsumsi beta karotin sejak dini. Simpulan paragraf di atas adalah A. Beta karotin sangat penting untuk mata sehingga anak-anak perlu mengonsumsinya. B. Beta karotin disebut juga vitamin A. C. Beta karotin tidak dapat menyembuhkan kebutaan. Atau D. Beta karotin dapat mencegah penyakit katarak karena bersifat antioksidan. Yang mana ya?
Ada yang menjawab A, B, C, D. Yang betul jawabannya adalah A. Pintar. Beta karotin sangat penting untuk mata sehingga anak-anak perlu mengonsumsinya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Minggu lalu saya berekreasi ke Taman Tirta. Suasananya sangat menyenangkan. Sayangnya, ada hal yang membuat kami tidak nyaman. Sampah-sampah berserakan di kawasan Taman Tirta. Ternyata fasilitas tempat sampah sangat minim, sehingga tidak cukup untuk menampung sampah para pengunjung. Simpulan paragraf di atas adalah A. Suasana Taman Tirta sangat menyenangkan. Atau B. Sampah-sampah berserakan di Taman Tirta karena minimnya tempat sampah. C. Taman Tirta adalah tempat rekreasi yang sangat menyenangkan walaupun banyak sampah. Atau D. Tempat sampah di Taman Tirta sangat sedikit sehingga membuat tidak nyaman. Apa ya jawabannya? Pinter sekali anak-anak. Jawabannya adalah B. Sampah-sampah berserakan di Taman Tirta karena minimnya tempat sampah. Anak-anak pinter-pinter semua ini. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 8 ya. Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira. Bakteri ini dapat ditularkan dari hewan pada manusia atau sebaliknya. Apabila tikus terinfeksi, tinja atau kencingnya dapat menularkan virus pada manusia. Penyakit ini juga disebut penyakit Weil, demam sawah, demam pemotong tebu, demam lumpur, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Simpulan dari paragraf di atas adalah A. Leptospirosis juga disebut penyakit Weil, demam sawah, demam pemotong tebu, demam lumpur, dan lain-lain. B. Leptospirosis dapat ditularkan dari hewan pada manusia atau sebaliknya. C. Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira. D. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit leptospirosis. Apa ya jawabannya ya? Kita pikir-pikir lagi. Ada kata kunci di sini. Oleh karena itu, wah pintar sekali. Di situ sudah ada kata kuncinya. Mudah sekali besok kalau waktu mengerjakan asesmen sudah tahu kata kuncinya. Ya, pintar, tepat sekali. Jawabannya adalah D. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit leptospirosis. Pintar. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Kantong plastik juga membahayakan penyu. Di dalam air, kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur. Sementara itu, ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu. Penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Jika penyu memakan plastik itu, penyu akan mati. Duh, kasihan sekali penyunya. Simpulan paragraf di atas adalah A. Bahaya kantong plastik bagi penyu. B. Plastik transparan di laut membahayakan penyu karena bisa dikira makanannya. C. Penyu sangat suka makan ubur-ubur. D. Penyu suka makan kantong plastik yang transparan di laut. Apa ya? Apa kesimpulannya? Aduh, pinter sekali. Jawabannya adalah B. Plastik transparan di laut membahayakan penyu karena bisa dikira makanan. Iya, pinter. Kita jangan buang sampah sembarangan ya, anak-anak ya. Kasihan. Kasihan lingkungannya. Kita butuh lingkungan. Oke. Soal nomor 10.
Pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu. Penyu bertelur di pinggir pantai. Di sisi lain, aktivitas manusia di pantai terus meningkat. Penyu jadi bingung mencari tempat untuk bertelur. Lama-kelamaan, tempat tinggal penyu akan hilang. Simpulan paragraf di atas adalah pembangunan dan aktivitas manusia berpengaruh terhadap perilaku penyu. B. Pembangunan dan aktivitas manusia terus meningkat. C. Pembangunan dan aktivitas manusia yang terus meningkat bisa menghilangkan tempat tinggal penyu. Atau D. Penyu bertelur di pinggir pantai. Yang mana ya anak-anak jawabannya? Kita pilih. Aduh, ada yang betul. Betul sekali. Jawabannya adalah C. Pembangunan dan aktivitas manusia yang terus meningkat bisa menghilangkan tempat tinggal penyu. Wah, pintar sekali ini anak-anak kelas 6 di Kabupaten Purworejo. Ini ada 10 soal saja untuk latihan. Nanti kalian bisa mencari contoh-contoh soal lagi di berbagai macam sumber. Hanya ini dari Bu Yanti. Tetap semangat belajar ya. Kalian pasti bisa. Oke Bu Ratna. Mana ya Bu Ratna ya? Bu Ika atau Bu Ratna ini? Ya. Iya, Bu Yanti. Terima kasih sekali Bu Ratna atas kesempatannya. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ratna. Iya, oke. Terima kasih sekali untuk Bu Yanti atas pemaparan materi hari ini. Oke, semoga di lain kesempatan Bu Yanti dan Pak Hasan serta para pengajar yang lain siap untuk mengisi materi di belajar dari rumah bersama CC PGRI Kabupaten Purworejo. Baik. Iya, oke. Baik, sampai di sini saja perjumpaan kita bersama para pengajar hebat dan juga anak-anak hebat yang setia di channel SLCC PGRI Kabupaten Purworejo. Sampai bertemu lagi di BDR, Belajar dari Rumah, di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.